Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, di pemrograman, di algoritma dan pemrograman, kita akan membahas mengenai pemrograman modular. Secara teoretikal, saya tidak akan jelaskan lagi. Pastinya sudah dijelaskan ya tadi dengan Bu Inung. Nah, secara umum, kalau di pemrograman modular ini, fungsinya adalah dia itu, di pemrograman modular ini Anda akan belajar yang namanya prosedur atau fungsi. Lalu di prosedur dan function itu akan ada yang namanya parameter. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Oke. Lalu untuk apa? Ini untuk ketika Anda membuat sebuah prosedur atau fungsi dalam pemrograman modular, nanti Anda akan membuat nama-nama konstanta, variabel maupun tipe-tipe yang baru. Nah, tipe data baru itu juga ada. Lalu Anda akan menjabarkan rangkaian aksi yang dilakukan. Maksudnya apa? Sebenarnya secara umum yang Anda lakukan ketika Anda pemrograman modular itu adalah Anda akan melakukan storing atau menyimpan sebuah fungsi atau prosedur, yang mana fungsi dan prosedur ini tuh akan menyimpan kode-kode program yang biasanya itu aktivitasnya berulang. Nah, daripada kita mengulang-ulang kode program yang sama, disimpanlah, store di sebuah fungsi atau prosedur. Fungsi atau prosedur ini nanti bisa kita panggil nama fungsi atau prosedurnya untuk dipakai lagi. Jadi kita membuat fungsi, sekumpulan aktivitas itu disimpan di dalam sebuah fungsi atau prosedur. Nah, kita kalau pengen menjalankan sekumpulan fungsi atau prosedur, sekumpulan aktivitas tadi, kita nggak manggil satu-satu, tapi panggil prosedur atau fungsinya. Jadi konsepnya di sini adalah Anda store dan reuse. Anda storing something dan reusing. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam bahasa C, prosedur atau fungsi di dalam bahasa C ini nanti akan didefinisikan dulu. Jadi, storing fungsi atau prosedur itu Anda slide saya muncul nggak? Saya tadi ngomong jangan-jangan nggak muncul ya? Anyone can respond? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Nah, definisi prosedur atau fungsi. Jadi, secara umum Anda melakukan definisi itu maksudnya bukan, ini definisi dalam artian bukan pengertian ya, tapi definisi kalian itu mendefine. Kalau kayak membuat variabel itu kan kalian mendeklarasikan variabel dulu kan. Nah, ini prosedur atau fungsi itu Anda seperti deklarasikan dulu. Cara mendeklarasikannya itu dengan pendefinisian prosedur atau fungsi. Untuk apa? Jadi ketika Anda mendefinisikan prosedur atau fungsi untuk sekumpulan kode program, itu artinya Anda menyimpan sekumpulan kode program tadi. Ketika Anda definisi itu masih simpan. Setelah Anda simpan, fungsi ini tuh belum berguna kalau belum dipanggil. Jadi dia masih store. Ya. Tapi kalau sudah dipanggil, itu berarti dia sudah berjalan, sudah bisa dipakai berulang kali, bisa di-reuse berulang kali. Oke, nah di sini di dalam bahasa C itu ada yang mengatakan semuanya itu fungsi, tidak dikenal yang namanya istilah prosedur. Ya, di bahasa C ya. Nah, kenapa? Karena menurut beberapa penjelasan, prosedur itu sebenarnya adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun, alias fungsi yang void. Nah, jadi ada yang menyebutkan nggak ada prosedur, adanya ya udah fungsi yang void dan fungsi yang ada return-nya. Daripada mengklasifikasikan prosedur dan fungsi, ada orang yang mengklasifikasikan fungsi void dan fungsi yang non void, alias fruitful function dan non fruitful function, yaitu fungsi yang ada return dan fungsi yang nggak ada return value, gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Nanti saya akan demokan. Baik, nah pemanggilan prosedur atau fungsi itu Anda mendefinisikan. Setelah Anda definisikan, Anda store kan. Setelah Anda simpan, Anda panggil di suatu tempat. Nah, ini dinamakan sebagai pemanggilan prosedur atau fungsi, atau calling function. Caranya bagaimana? Caranya adalah cukup Anda panggil namanya. Kalau ada parameter ya Anda masukkan. Oke. Di sini ada istilah namanya parameter aktual ya. Sama parameter apa? Di teori Anda sudah belajar ya. Coba Anda tahu nggak parameter itu ada parameter apa dan parameter apa? Yang hadir? Barangkali ada yang bisa menjawab, mungkin akan memulai Anda. Siapa? Silakan. Mutiara ya? Aktual dan formal, Pak.
Apa? Aktual dan formal. Oke, aktual dan formal. Berarti kalau aktual itu ada di mana? Ada yang tahu juga nggak? Sudah tahu parameter aktual di mana? Formal itu ada di mana? Belum tahu? Oke. Jadi istilah itu sebenarnya itu terminologi yang ada di sini ya. Cuman nanti kalau Anda pakai bahasa pemrograman lain kayak di Python mungkin ada istilahnya parameter, argumen dan seterusnya ya. Parameter aktual itu adalah parameter yang ada di pemanggilan prosedur atau fungsinya. Kalau parameter formal itu ketika Anda mendefinisikan parameter itu dipasang di mana? Di fungsi. Di apa? Definisi. Ada yang tahu? Ada yang bingung? Halo? Oke, nanti kita lihatlah. Ini siapa aja sih yang hadir? Ada yang ngechat, chatting. Oke, apa nih? Muncul, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan Anda mau pakai suara, Anda boleh juga pakai chat ya. Oh, ada ini. Kalau ada teman Anda yang belum saya admit, nanti Anda yang sudah hadir boleh menginterupsi saya, Pak. Ada yang mau masuk belum? Bisa ya. Sekarang baru ada 16 orang, I don't know what the rest. Kalian kan sebenarnya 2 kelas nih ya. Harusnya kan ada 25 kali 2, sekitar 50. Tapi yang hadir adalah 16. Artinya hanya sepertiga nggak ada. I'm appreciating anyone who's here. Siapapun yang hadir di sini, saya appreciate terhadap presence Anda. Bagi yang bekerja, apa boleh buat karena mereka bekerja ya. Tapi kalau yang misal tidak ada kabar dia bekerja atau tidak, tapi tidak hadir, nah itu yang harus berhati-hati ya nanti untuk penilaian. Maka nanti kalau di akhir ada yang protes seperti itu, ya itu yang akan menerima konsekuensinya adalah teman-teman Anda tadi ya. Baik, nah kita lanjut. Jadi tadi ada yang menjawab bahwasanya ada yang namanya parameter formal dan parameter non aktual. Penggunaannya bagaimana? Tadi kan ada istilah yang pertama adalah definisi prosedur atau fungsi, kemudian ada yang namanya pemanggilan prosedur atau fungsi. Di sini kalau Anda perhatikan di sini itu definisi atau pemanggilan. Di contoh ini yang saya mouse hover nih. Ini definisi atau pemanggilan fungsi? Ada yang tahu? Nggak ada? Bisa jawab? Pemanggilan, Pak. Ini pemanggilan. Oke. Pemanggilan. Mutiara menjawab pemanggilan. Ada yang punya jawab pendapat lain? Ada yang punya pemahaman lain? Atau mencoba menebak? Apa ini? Oke. So, ini sebenarnya bukan pemanggilan, tapi ini adalah definisi. Jadi kalian mendefinisikan. Dan ini namanya adalah, kita bisa menyebut dia itu sebagai prosedur. Kenapa prosedur? Karena dia void. Kenapa dia void? Karena nggak ada return. Ya. Oke, saya pakai. Ini ada pen ya. Kalau mau coret-coret di sini pakai apa ya? Jadi ini kalau Anda perhatikan, dia kan ada tulisan void. Kemudian ini disebut sebagai, semuanya ini disebut sebagai definisi. Jadi ini definisi fungsi. Nah, yang didefinisikan apa? Jadi Anda membuat sebuah fungsi void,
Ya. Kalau fungsinya itu void, maka dia itu dikatakan sebagai ini prosedur. Ya. Fungsi void itu alias prosedur. Dia tidak ada di sini, tidak ada return. Nggak ada return-nya. Karena nggak ada return, dia void, maka disebut sebagai prosedur atau boleh dikatakan sebagai fungsi yang void. Gitu ya. Terus tadi teman Mutiara Eka Saputri menjawab bahwasanya ada fungsi formal dan parameter formal dan parameter apa satunya? Aktual, Pak. Aktual. Nah, yang di sini ini parameter. Kalau ada isi, semisal di sini ada panjang atau lebar gitu ya, itu disebut sebagai parameter formal. Jadi parameter formal itu ada ketika Anda mendefinisikan fungsi. Iya. Oke. Nah, kalau parameter ketika dia sudah dipanggil, kembali ke sini ya. Ini pemanggilannya itu maksudnya adalah ini tuh definisi. Lalu bagaimana pemanggilannya? Itu pertanyaan ini tuh. Ya. Ini juga gini. Ini fungsi atau ini definisi atau pemanggilan? Ini. Halo, ada yang tahu ini fungsi atau pemanggilan? Definisi, Pak. Definisi, benar. Ciri-cirinya sebenarnya adalah ketika definisi itu Anda membuat sebuah nama fungsi atau prosedur, kemudian di dalam ini ada kurung kurawal ini. Terus di dalamnya ada aktivitas, ada baris kode yang akan memproses sesuatu. Nah, contoh di sini adalah Anda membuat sebuah fungsi. Ini fungsi ya. Kenapa fungsi? Karena kalau ini void, boleh dikatakan prosedur. Kalau ini fungsi, karena dia itu nggak void, dia float. Selain itu, di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada return. Ya, dia ada return. Berarti kalau void nggak ada return-nya, itu parameter, itu prosedur. Kalau ada return, dia disebut sebagai fungsi. Boleh dikatakan seperti itu. Terus, ya, ciri-cirinya adalah ada kurung ini. Kalau Anda definisi berarti ada kurung kurawal. Lalu di sini kalau Anda perhatikan ada integer jari. Berarti jari ini adalah variabel yang dideklarasikan, baru deklarasi di sini ya. Di sini ada jari, di sini nggak perlu deklarasi integer lagi karena sudah ada di sini int. Ini disebut sebagai parameter apa? Input untuk di dalam sini. Atau kita boleh menyebut dia sebagai parameter yang tadi formal. Parameter formal adalah parameter yang kita pakai ketika dia itu didefinisikan. Nah, menurut Anda, yang versi sini, yang di bawah sini dengan yang di sini itu sama atau beda? Sama atau beda? Ini atas sama bawah ini. Dia sama-sama lingkaran. Tapi kode programnya sama nggak kira-kira di dalam itu? Fungsinya untuk hal yang sama atau beda? Beda. Ada return luas itu. Ya, oke. Kalau Anda perhatikan sekilas, seolah-olah berbeda. Ada return luas. Ini return apa nih? Return pi. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Sebenarnya, secara kode ini 2 baris, ini 1 baris, tapi ya fungsinya sama. Ini kalau jari-jarinya ini 5, kita mendapatkan input 5, 7 lah. Ini yang kita anggap jari-jarinya 7. Nah, berarti kan 7 kali 7 kali pi. Hasilnya disimpan di luas. Berarti luas itu kan nilai dari perhitungan itu kan. Nah, kalau Anda nggak pakai luas, tapi pakai ini sama, 7 kali 7 kali pi, hasilnya sama nggak menurut Anda? Sama, Pak. Sama. Nah, sebenarnya ini tuh dua prosedur ini, dua fungsi ini tuh sama. Cuman cara menuliskannya ini pakai variabel baru, disimpan dipakai variabel baru namanya luas. Kalau di sini nggak pakai variabel baru, cukup pakai variabel yang dideklarasikan di parameter formal ini langsung dipakai. Nah, oke. Jadi ini prosedur, ini fungsi. Lalu pertanyaannya adalah pemanggilan prosedur dan pemanggilan fungsi gimana? Sama, caranya adalah ini kalau ini dicontoh. Ini apa namanya? Pseudocode ya. Nah, ini di sini kalian membuat ini kalau dilihat dari ini prosedur atau fungsi menurut Anda? Apa? Prosedur atau fungsi? Prosedur. Prosedur, karena dia void, terus di sini nggak ada return ya. Nggak ada Ya, return. Pak. Sip.
Selanjutnya begini. Nah, kalau Anda membuat prosedur kayak gini, cara memanggilnya adalah bagaimana? Gampang, Anda tinggal memanggil ini, nama ini, hitung luas segitiga ini Anda panggil di bawah. Jadi, hitung luas segitiga, kurung-kurung, titik koma, jangan lupa di belakang. Ini di sini ada isinya. Kalau ini disebut sebagai parameter formal, nah kalau di sini itu disebut sebagai parameter apa tadi? Satunya? Aktual, ya. Di sini kita isi misalnya 5. Berarti angka 5 dan 5 ini yang akan dikirim ke sini. Ini pemanggilannya. Tulisannya mungkin nggak jelas, but we will try to perform demonstration ya. Kita akan coba demokan habis ini. Oke. Baik. Saya rasa itu sebelum saya demo ini saya tutup, saya demo ada pertanyaan nggak? Karena kita mau ganti room. Ada pertanyaan? Belum? Pak. Ya, siapa? Ada yang tanya ya? Enggak. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup dulu. Kita ketemu lagi di satu lagi ya, video satu lagi. Selamat siang. Hajime Masyo. Ya. Wari Masyo ya. Nggak ada